Saya akan melanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Sajidah. Ini dari Pustaka 2 Chapter 5, membahas tentang Academic Twitter and Academic Capital. Oke, untuk pengantarnya, tanggapan yang orang-orang pikirkan ketika mendengar istilah Twitter itu tidak bisa dikombinasikan dengan yang namanya beasiswa atau pendidikan. Sehingga memang ada yang menyambut hal ini menjadi sebuah berita yang baik, tapi tetap juga ada yang menyatakan bahwa tidak percaya pada topik tersebut, topik di mana Twitter ini bisa membantu atau berkolaborasi dengan pendidikan. Sejumlah profesional pendidikan tinggi juga menyatakan ketidaknyamanan dengan topik tersebut, menyangkal hubungan apa antara akademi dan dunia media sosial, setidaknya dalam praktik mereka sendiri. Sehingga pada akhir 2014, Twitter telah menjadi topik yang menghasilkan intensitas baru. Baik, yang pertama kita bahas adalah kerangka konseptual. Tujuan substantif dari penelitian disertasi si penulis adalah untuk menciptakan potret etnografis tentang bagaimana keterlibatan dan pengaruh ilmiah beroperasi dalam ruang terbuka, partisipatif, berjejaring di batas unit budaya resmi akademi. Baik, maksudnya ini menceritakan tentang bahwasannya Twitter itu tidak hanya berbicara tentang apa yang orang-orang pikirkan, apa yang orang-orang ingin posting di sosial media, ataupun apa yang ingin orang makan hari ini. Tapi kita lihat hari ini bahwasannya Twitter itu bisa menjadi media-media yang jauh lebih besar, yang bahkan sampai hari ini pun akademisi akhirnya menggunakan Twitter sebagai media untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, lisan, literasi, dan Twitter akademik. Nah, dalam analisis penulis menggali secara singkat karya dasar dari Walter Ong di media dan komunikasi, khususnya tentang kelisanan, literasi, dan fenomena yang kemudian dimediasi oleh Ong yang disebut kelisanan sekunder dan literasi sekunder. Oke. Ini merupakan literasi secara efektif untuk membuka pikiran di luar konteks, memperbaiki ide selama teknologi yang digunakan, baik itu menggunakan teknologi yang ada hari ini, sehingga teknologi itu masih tetap berfungsi. Nah, dalam penelitian Ong ini, dia mendeskripsikan bahwasannya teknologi ini bisa dikomunikasikan dengan budaya. Contohnya Twitter. Bagaimana orang-orang yang dulunya tidak melek huruf, ini bisa menggunakan media sosial untuk mereka berekspresi, baik menggunakan lisannya ataupun menggunakan literasi. Nah, selanjutnya dalam simbolis ataupun akademik, ya, di mana para peneliti itu mencantumkan publikasi mereka mengenai orang-orang yang melek huruf ini, sehingga Ong ini berpikir bahwasannya teknologi ataupun media sosial ini bisa digunakan untuk menyelesaikan problem terhadap mereka orang-orang yang tidak melek huruf ataupun tidak mampu mengekspresikan dirinya dalam tanda kutip secara lisan. Sehingga Ong berpikir bahwa media sosial hari ini dapat dikolaborasikan dengan akademik agar menciptakan lebih banyak ruang terbuka, sehingga orang-orang bisa lebih banyak berekspresi, bisa lebih banyak menyampaikan ide dan gagasannya, sehingga ini bisa menjadi media komunikasi yang baru. Selanjutnya tentang kelisanan atau keaksaraan sekunder dan publik yang runtuh. Nah, klaim penulis dalam bab ini tentang Twitter dan kelisanan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan ruang atau beasiswa yang benar-benar terpisah dari literasi. Maksud poin beasiswa di sini adalah poin tentang hubungan media sosial dengan akademisi. Nah, di sini juga diistilahkan bahwa ada publik yang runtuh. Maksudnya apa? Maksudnya publik yang runtuh ini adalah budaya. Ketika orang-orang pada masa itu hanya menggunakan Twitter sebatas saya mau makan apa hari ini, atau sebatas ingin menginformasikan sesuatu atau hal-hal yang mereka pikirkan, terkadang itu dianggap remeh-temeh oleh para akademisi. Sehingga dulunya akademisi tidak menganggap bahwa Twitter
ini menjadi salah satu platform yang mampu membangun ekosistem akademisi. Namun, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ong, menjelaskan bahwa masyarakat dibangun atas pemikiran tipografi yang memungkinkan literasi berbeda antar budaya dengan lisan primernya, bahkan jika kata yang diucapkan dipusatkan kembali melalui teknologi seperti radio dan televisi. Sehingga keterlibatan Twitter di dalam pembangunan budaya masyarakat hari itu membuat citra atau budaya yang sudah ada pada publik itu menjadi runtuh. Yang tadinya tidak menganggap Twitter sebagai sebuah media komunikasi ataupun sebagai sebuah media yang mampu mendukung literasi akademisi, ini berubah total menjadi media-media yang memang mampu mensupport apa yang diinginkan atau apa yang dipikirkan oleh publik dan bagaimana cara mereka mengekspresikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Oke. Ini masih yang tadi ya, runtuhnya publik dan lisan di dunia akademis. Kalau tadi di dunia publik ya, atau di daerah masyarakat itu mulai terbangun atau misalnya runtuh budaya yang lama yang menganggap media sosial bukanlah sebuah hal yang penting. Nah, ini dari sisi ranah akademisi. Kalau dari sisi ranah akademisi, itu terlihat bahwasannya yang dulunya tidak ingin menggunakan sosial media ataupun Twitter sebagai media penelitian, hari ini dominan menggunakan hal tersebut untuk melakukan sebagai contohnya sentimen analisis tingkat kesukaan publik terhadap sesuatu, dan hal-hal lain yang dimana ini bisa dikolektif dan dikumpulkan datanya menggunakan media sosial hari ini. Nah, sebagaimana apa yang diperhitungkan oleh orang-orang akademisi pada masa itu, yang menurut definisi tidak bisa sama seperti yang diperhitungkan oleh literasi akademisi. Sehingga ketika mulailah diaplikasikan Twitter, sosial media ke dalam penelitian yang dilakukan oleh Ong, ini menjadi hal yang berbeda, dan ini menjadi suatu momen runtuhnya budaya yang sudah lama, yang sudah ada di dunia akademisi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa cara Twitter akademik mengembangkan bentuk ekspresi dan model akademik yang berbeda dari praktik institusional, konvensional, menunjukkan kepada semua orang yang berinvestasi dalam dunia pendidikan bahwa banyak tradisi dan pandangan yang kita atau kolega kita atau siswa kita anggap remeh, tidak melekat pada pengajaran pengetahuan. Padahal itu merupakan produk cetak dan asumsi serta keterbatasan. Selanjutnya chapter 4. Kelihatan? Baik, selanjutnya ini mengenai public relation di chapter 4, buku pustaka 4 chapter 5 tentang implementing your strategic communication plan. Oke, sebagai pengantar di bab ini kita akan mempertimbangkan mengenai proses menyampaikan rencana, mengimplementasikan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Ini penting dipahami karena perencanaan strategis adalah inisiatif hubungan masyarakat strategis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah landasan perencanaan strategis dalam hubungan masyarakat. Nah, proses perencanaan komunikasi menurut definisi lancar dan dinamis, tetapi ada rekomendasi struktur dan proses yang harus diikuti sesuai dengan pendekatan ROPS. Oke, teman-teman semua bisa lihat di layar masing-masing. Ini adalah gambar mengenai proses ROPS. ROPS itu singkatan dari Research, Objective, Programming, Evaluation, and Stewardship. Nah, di dalam gambar ini bisa dilihat ada step by step yang dilewati ketika kita ingin mengimplementasikan bentuk komunikasi ROPS. Pertama dimulai dengan situation analysis atau analisa awal, yang dimana ketika kita ingin membangun sebuah komunikasi, kita akan melakukan sebuah analisa terhadap pertama, siapa lawan bicara kita, misalnya. Atau misalnya, apa hal-hal yang benar-benar ingin kita
bahas di sini. Nah, ini akan menjadi modal awal kenapa perencanaan ataupun analisis situasi itu menjadi dasar sebelum kita mulai untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya ada objektif yang di dalamnya terbagi 3 poin, ada informasional, motivational, dan reputational. Selanjutnya ada programming, ada target audience, key message, strategi, taktik, timetable, and budget. Selanjutnya ada bagian evaluation, itu untuk mengecek kesesuaian ya atau measurement-nya, dan yang terakhir ada stewardship, itu untuk melihat aktivitas yang sedang berjalan atau tata kelolanya nantinya. Oke, ini chapter 4 ya. Oke, selanjutnya dari gambar ini bisa teman-teman lihat bahwa yang pertama adalah bagian research ya. Ini dirancang untuk mengatur ya atau momen di mana kita mendefinisikan masalah atau peluang. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Nah, dalam mengembangkan tujuan, rencana tujuan ini harus spesifik, terukur, dan terikat pada strategi dan misi perusahaan. Di tujuan ini juga sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca di bukunya, itu terdapat beberapa poin yang tadi ya kalau di gambar ROPS itu yang bagian objektif. Pertama ada tujuan informasi yang difokuskan untuk menciptakan kesadaran akan suatu produk, perusahaan, atau masalah dengan berbagi informasi dan atribut. Selanjutnya ada tujuan motivasi, dirancang untuk mendidik dan menginformasikan audiens, target sehingga perilaku yang diinginkan atau aktivitas lebih umum. Kemudian tujuan reputasi adalah tujuan dan rencana yang terkait dengan peristiwa atau krisis perusahaan besar. Selanjutnya pemrograman. Tahap pemrograman melibatkan pelaksanaan secara kampanye. Ini mencakup menentukan target audiens, menentukan strategi, memilih pesan utama, dan taktik kegiatan. Sesuai dengan yang tadi di gambar ROPS ya, tahapan ROPS, yang dimana pemrograman ini harus melihat target audiensnya. Sehingga sebelum kita melakukan komunikasi, alangkah baiknya kita melakukan pemetaan terhadap audiens atau misalnya lawan bicara kita nantinya. Dengan cara meneliti ataupun mengidentifikasi audiens, ini merupakan langkah untuk mengembangkan rencana komunikasi kita ke depannya. Selanjutnya ada bagian strategi ya, mengembangkan strategi ini untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Sehingga kita bisa jelas dengan hasil ini, strategi ini, tujuan seperti apa nih yang akan kita capai. Selanjutnya adalah pesan utama yang harus kita sampaikan pastinya. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan audiens, pastinya kita harus menentukan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan yang terakhir adalah taktik, kegiatan. Nah, ini merupakan aktivitas-aktivitas yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan efisiensi sumber daya, mulai dari itu tadi waktu, ataupun misalnya sumber daya terhadap budget atau anggaran. Oke. Selanjutnya, evaluasi penelitian berkelanjutan dan penata layanan. Nah, rencana strategis harus selalu membangun langkah-langkah pengukuran dan evaluasi ke dalam rencana mereka untuk meningkatkan hasil secara keseluruhan. Bab evaluasi ini dianggap sebagai bab yang paling penting dalam setiap aktivitas, mulai itu bisnis ya, ataupun komunikasi. Karena disinilah tujuan kita itu bisa terukur. Sehingga kita bisa melihat rencana yang sudah kita bikin sebelumnya, apakah sudah tercapai atau belum. Apakah aktivitas yang sudah kita jalankan sekarang ini mampu mencapai tujuan-tujuan kita ke depannya. Nah, bab evaluasi ini, jika dibuat dengan benar, ini akan menguntungkan baik pelaku bisnis ataupun orang-orang profesional di bidang public relation untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, penelitian berkelanjutan ini diperlukan untuk menemukan budaya ataupun behavior dari lawan bicara kita secara kontinu. Sehingga apa yang kita bahas hari ini masih dapat relevan dengan apa yang akan kita bahas dengan hari esok. Dan masih akan relevan dengan apa yang akan dibahas tahun-tahun selanjutnya. Sehingga penelitian berkelanjutan itu memiliki peran untuk memastikan konten yang akan kita sampaikan ini benar-benar dapat diterima oleh audiens.
Dan selanjutnya ada bagian penata layanan atau stewardship ya. Ini adalah momen yang kalau misalnya kita lihat lebih kepada komunikasi lanjutan antara kita dengan audiens. Teman-teman bisa lihat di layar masing-masing, ini ada sebuah gambar di mana yang namanya stewardship atau penata layanan itu tercipta dari 4 komponen, yaitu reciprocity, responsibility, reporting, and relationship nurturing. Nah, setiap poin ini memiliki peranan penting yang dimana membangun penata layanan antara kita dengan audiens kita nantinya. Oke, yang pertama ada reciprocity atau timbal balik ya, yang mengaku pemangku kepentingan ya, dengan menunjukkan rasa terima kasih. Semisalnya ada customer yang sudah beli produk kita dan kita memberikan umpan balik berupa ucapan terima kasih sudah membeli produk kami. Itu juga bagian dari penata layanan. Selanjutnya responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab ini mengacu pada organisasi ataupun individu yang dimana bagaimana kita mampu bertanggung jawab atas janji ataupun memenuhi harapan-harapan yang memang sudah disematkan oleh audiens kepada kita. Seperti misalnya kita mempromosikan tentang sebuah contoh aja ya yang baru-baru ini produk MS Glow misalnya. Itu adalah produk untuk perawatan kecantikan. Ketika kita mempromosikan produk-produk kecantikan, harapan audiens adalah dengan membeli produk kita, audiens bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika promosi. Nah, responsibility ini bagaimana kita menjawab harapan audiens tersebut. Selanjutnya ada bagian reporting atau bagian pelaporan. Nah, kalau misalnya ini organisasi seperti organisasi sosial, itu bagian reporting adalah bagian yang paling penting. Karena reporting ini adalah bagian untuk menyampaikan bukti bahwa memang aktivitas yang kita lakukan di dalam perusahaan atau di dalam lembaga sosial ini benar-benar terlaksana. Sehingga setiap audiens kita yang melihat informasi tersebut itu akan terus berkomunikasi dengan kita karena melihat hasil yang kita laksanakan itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah relationship nurturing. Ini adalah pemelihara hubungan antara kita dengan audiens. Nah, ketika kita dan audiens sudah selesai dalam tanda kutip dalam sebuah transaksi, misalnya bisnis, kita beli produk gitu ya, atau misalnya audiens membeli produk dari kita dan sudah selesai, itu sebaiknya kita melakukan komunikasi yang secara terus-menerus. Kalau misalnya teman-teman lihat seperti Oracle atau Microsoft, itu ketika kita membeli produknya atau menggunakan salah satu produknya, itu pasti disarankan untuk melakukan subscribing terhadap produk tersebut atau misalnya perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tersebut akan terus mampu memberikan informasi kepada audiensnya. Nah, 4 komponen inilah yang membangun yang namanya stewardship atau misalnya penata layanan. Mungkin sampai di sini tinggal kesimpulannya. Oh ya, dengan melakukan tahapan ROPS diharapkan mampu menghasilkan komunikasi yang ideal yang dapat membantu Anda dalam menemukan apa yang diinginkan oleh lawan bicara Anda. Sehingga Anda dapat melakukan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.